Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Nurmailiani dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Adab dan Humaniora. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Studi Al-Quran di Masa Tabi'in, It-Tabi'in, dan Sejarah Perkembangan Studi Al-Quran di Masa Kerajaan-Kerajaan Islam. Pertama adalah sejarah perkembangan studi Al-Quran di masa Tabi'in, It-Tabi'in. Pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan bukan diturunkan secara langsung. Maka dari itu, sejarah perkembangan Al-Quran bisa dibagi menjadi beberapa periode. Untuk periode yang pertama adalah keadaan Al-Quran di abad ke-1 dan di abad ke-2. Pada zaman Rasulullah, kebutuhan menulis dan membaca belum dibutuhkan. Maka dari itu, Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan secara lisan. Namun dengan begitu, para sahabat tetap bisa memahami kesastraan yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. Berarti pada zaman abad ke-1 dan abad ke-2, Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang. Hingga pada kepemimpinan Sayyidina Utsman memerintahkan kepada umat muslim untuk berpedoman kepada satu mushaf induk yang akhirnya bereproduksi dan dibuat naskah hingga dikirim ke berbagai daerah. Dan bersamaan itulah ilmu Al-Quran mulai muncul. Kemudian di kepemimpinan Sayyidina Ali, semakin banyak bangsa non-Arab yang masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka tidak mengetahui cara berbahasa Arab dengan baik, sehingga Sayyidina Ali memerintahkan kepada Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab untuk menjadi suatu kecocokan keaslian. Kemudian dilanjut pada abad ketiga. Pada abad ketiga ini bukan hanya ilmu tafsir dan tafsir saja, melainkan juga muncul ilmu-ilmu Al-Quran. Salah satu tokoh diantaranya ialah Syekh Ali bin Al-Madani dan Syekh Abu Ubaid bin Qasim. Periode yang selanjutnya adalah periode keempat. Pada periode ini telah disusun ilmu Qoribul Quran dan Kitab Ulumul Quran. Salah satu tokoh-tokohnya adalah, yang pertama adalah Abu Bakar bin Qasim dan Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian dilanjut ke abad kelima. Di abad ini sudah mulai memasuki proses penulisan dan disusun ilmu i'rabil Quran dalam satu kitab dan hingga sekarang masih diteruskan oleh ulama-ulama. Lalu dilanjut pada abad ke-6 yang mulai disusun ilmu mubahamatil Quran. Kemudian di abad ke-7, ilmu Al-Quran semakin berkembang dan menyusun ilmu majazul Quran dan ilmu qiraat. Lalu yang selanjutnya adalah di abad ke-8. Di abad ke-8, perkembangan masih dilanjut hingga pada abad ke-9 yang semakin banyak penulis-penulis di antara para ulama. Sehingga pada abad ini ilmu Al-Quran sudah mencapai kesempurnaannya. Dan itu berlanjut hingga pada abad 13. Sampai ke abad 14, ilmu Al-Quran sudah menjadi ilmu yang dibahas dari segi dan macam-macamnya. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.